Di zaman dahulu kala, di tanah Pasundan yang subur, hiduplah seorang putri cantik, jelita bernama Dayang Sumbi. Ia terkenal dengan keahliannya menenun kain yang indah dan keanggunannya yang memikat hati. Suatu siang yang cerah, saat Dayang Sumbi tengah asyik menenun di beranda rumahnya, tiba-tiba teropong benangnya terjatuh ke tanah. Dengan sedikit menghela napas, Dayang Sumbi mengucapkan sebuah janji tanpa berpikir panjang. Siapapun yang menemukan toropongku dan mengembalikannya padaku, jika ia seorang wanita, akan kujadikan saudara. Dan jika ia seorang pria, akan kujadikan suami. Tak lama kemudian, muncullah seekor anjing jantan yang gagah perkasa bernama Situmang. Di mulutnya, ia membawa toropong benang milik Dayang Sumbi. Betapa terkejutnya sang putri. Ia tak menyangka bahwa yang akan menagih janjinya adalah seekor anjing. Namun, sebagai seorang yang menjunjung tinggi kehormatan, Dayang Sumbi terpaksa menepati janjinya. Mereka pun menikah, dan tak lama kemudian, lahirlah seorang putra yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, pemberani, dan gemar berburu di hutan. Ia selalu ditemani oleh Situmang, anjing kesayangannya yang setia. Tanpa sepengetahuan Sangkuriang, Situmang sebenarnya adalah titisan dewa dan juga ayahnya sendiri, yang dikutuk menjadi seekor anjing. Suatu hari, Sangkuriang pergi berburu rusa ke hutan. Ia telah lama mengincar seekor rusa betina yang sangat cantik. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya ia melihat rusa itu sedang meminum air di sebuah sungai kecil. Dengan sigap, Sangkuriang melepaskan anak panahnya. Namun sayang, anak panahnya meleset. Rusa itu terkejut dan melarikan diri ke dalam hutan. Sangkuriang sangat kecewa. Ia memerintahkan Situmang untuk mengejar rusa itu dan membawanya kembali. Situmang dengan patuh mengejar rusa tersebut. Namun setelah sekian lama, ia kembali tanpa membawa hasil buruan. Sangkuriang menjadi sangat marah. Ia berpikir bahwa Situmang sengaja tidak menuruti perintahnya. Dalam kemarahannya yang memuncak, ia mengambil panahnya dan tanpa berpikir panjang, menembak Situmang hingga tewas. Ia kemudian mengambil hati anjing itu dan membawanya pulang, berniat untuk memasaknya sebagai hidangan. Sesampainya di rumah, Sangkuriang menyerahkan hati itu kepada Dayang Sumbi dan mengatakan bahwa itu adalah hati rusa buruannya. Dayang Sumbi menerima hati itu dan mulai memasaknya. Namun, saat ia bertanya keberadaan Situmang, Sangkuriang hanya terdiam, merasa bersalah dan takut untuk mengakui perbuatannya. Dayang Sumbi mulai curiga. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Setelah selesai memasak, ia mencicipi hati itu dan seketika menyadari bahwa itu bukanlah hati rusa, melainkan hati Situmang, anjing kesayangannya. Betapa terkejut, sedih, dan marahnya Dayang Sumbi. Ia sangat kecewa dengan perbuatan putranya. Tanpa dapat menahan amarahnya, ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok sayur yang terbuat dari kayu, hingga berbekas luka.